Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawar Antik Julia Depsa dengan NIM 104 dan Yulia Zulfa Nur Afifa dengan NIM 105 akan memaparkan riset pemasaran sosial, konsep nilai dari perilaku lama pembuangan sampah di wilayah Pasar Antri. Yang pertama ada masalah atau perilaku negatif yang ditemukan. Permasalahan yang terjadi yaitu sampah yang berserakan menimbulkan kerugian aktual bagi lingkungan sekitar. Hal tersebut terjadi karena terlalu banyak membuang sampah di suatu tempat hingga menimbulkan over capacity sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, untuk lokasi terjadinya perilaku membuang sampah sembarangan terjadi di sekitar Pasar Antri Cimahi, tepatnya pada RT 7 RW 11, Kelurahan Setiamana, Cimahi Tengah. Berikut merupakan dokumentasi pada lokasi terjadinya perilaku. Selanjutnya, jumlah sampel yang akan diteliti. Populasi yang digunakan pada riset ini adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar Pasar Antri Cimahi. Dengan jumlah sampel pada riset pemasaran ini sebanyak 25 orang. Dengan demikian, kuesioner akan disebarkan melalui Google Form. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Yang pertama, dengan variabel pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, menurut Nota Atmojo 2012. Dengan indikator yang pertama, kemampuan mengetahui dampak sampah yang berserakan pada lingkungan. Yang kedua, kemampuan mengetahui jenis-jenis sampah. Lalu yang ketiga, kemampuan mengelola sampah. Yang keempat, kemampuan mengetahui dampak dari sampah untuk kesehatan. Lalu yang kelima, kemampuan mengetahui peraturan yang berlaku. Dan yang keenam, kemampuan mengetahui manfaat sampah. Selanjutnya, pada variabel kepercayaan. Kepercayaan adalah kesediaan pihak perusahaan untuk mengadakan mitra bisnis, menurut Kotler dan Keller 2012. Dengan indikator, yang pertama, kepercayaan masyarakat terhadap dampak sampah bagi lingkungan. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap dampak sampah bagi kesehatan. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat kepada pihak setempat. Yang keempat, kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan green product. Lalu yang kelima, kepercayaan masyarakat dengan menjalin kerjasama untuk menjaga lingkungan. Lalu yang keenam, kepercayaan masyarakat bahwa dengan daur ulang dapat mengurangi sampah. Selanjutnya, variabel perilaku. Menurut Kotler dan Keller 2016, perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan mendisposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan indikator yang pertama, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kebiasaan masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memilih jenis sampah. Yang keempat, waktu pembuangan sampah secara rutin. Yang kelima, alasan pembuangan sampah menumpuk. Dan yang keenam, tanggapan bila melihat sampah yang berserakan. Selanjutnya, variabel kompetisi. Menurut Briggsman 93 mengatakan bahwa kompetisi adalah aktivitas dalam mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Dengan indikator yang pertama, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang kedua, tanggapan melihat warga lain membuang sampah sembarangan. Lalu yang ketiga, tanggapan akan keadaan lingkungan yang terdapat sampah. Lalu yang keempat, keinginan untuk menjaga lingkungan. Lalu yang kelima, keinginan untuk lebih baik dari lingkungan lain. Dan yang keenam, keinginan minimalisir penggunaan plastik dengan menggunakan green product. Selanjutnya, variabel kendala. Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya, kendala adalah menghambat sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran, seperti rintangan dan halangan. Dengan indikator yang pertama, kendala akan biaya moneter yang dikeluarkan. Yang kedua, kendala akan peraturan yang berlaku. Lalu yang ketiga, kendala akan biaya psikis yang dikeluarkan. Yang keempat, kendala akan biaya waktu. Yang kelima, kendala akan sarana dan prasarana. Lalu yang terakhir, kendala lokasi pembuangan sampah. Selanjutnya, untuk pertanyaan dalam kuesioner, variabel pengetahuan. Yang pertama, saya mengetahui bahwa sampah yang berserakan akan berdampak buruk bagi lingkungan. Yang kedua, saya mengetahui berbagai jenis sampah yang ada. Lalu yang ketiga, saya mengetahui cara untuk mengelola sampah sesuai dengan jenis sampah yang ada. Lalu yang keempat, saya mengetahui bahwa sampah yang berserakan
akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Lalu yang kelima, saya mengetahui bahwa sampah yang berserakan akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Lalu yang keenam, saya mengetahui bahwa sampah dapat dimanfaatkan untuk didaur ulang menjadi barang yang berguna. Selanjutnya pada variabel kepercayaan. Pertanyaan yang pertama, saya percaya bahwa sampah yang berserakan akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Yang kedua, saya percaya bahwa sampah yang berserakan akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh dan menimbulkan sarang penyakit. Yang ketiga, saya percaya kepada pihak-pihak yang mengurus sampah seperti petugas kebersihan akan menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tidak perlu repot untuk membersihkannya lagi. Yang keempat, saya percaya bahwa dengan penggunaan green product yang ramah akan mengurangi dampak dari limbah yang berbahaya. Lalu yang kelima, saya percaya bahwa dengan adanya kerjasama dari warga dan pihak-pihak yang terkait akan lebih mudah untuk menjaga lingkungan bersama. Dan yang terakhir, saya percaya bahwa dengan mendaur ulang sampah setidaknya akan mengurangi sampah yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulia Julfa. Selanjutnya di sini ada perilaku. Yang pertama, saya pernah membuang sampah sembarangan. Yang kedua, saya selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, sebelum membuang sampah, saya terlebih dahulu memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Yang keempat, saya membuang sampah secara rutin. Yang kelima, saya membuang sampah sembarangan karena sudah menjadi kebiasaan. Dan yang keenam, bila saya melihat sampah yang berada tidak pada tempatnya, saya akan membersihkan tempat tersebut. Selanjutnya ada kompetisi. Menurut saya, masyarakat sekitar berperan dalam pengelolaan sampah. Yang kedua, bila saya melihat warga yang membuang sampah, saya akan mengambilnya lalu membuangnya ke tempat sampah. Yang ketiga, saya sadar akan kebersihan lingkungan baik untuk kesehatan. Yang keempat, saya berniat menjaga lingkungan dari hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, saya termotivasi melihat lingkungan yang bersih untuk diterapkan di lingkungan sekitar saya. Yang keenam, saya berniat menggunakan green product untuk meminimalisir penggunaan plastik. Selanjutnya ada pernyataan tentang kendala. Yang pertama, saya tidak merasa terbebani jika harus membayar iuran hanya untuk membuang sampah. Yang kedua, saya tidak merasa peraturan tentang pembuangan sampah yang ditetapkan terlalu memberatkan. Yang ketiga, saya tidak merasa terbebani dan kesal jika harus membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, saya tidak merasa terbebani jika harus meluangkan waktu hanya untuk membuang sampah. Yang kelima, saya tidak merasa sarana dan prasarana untuk membuang sampah terbatas sehingga saya membuang sampah sembarangan. Yang keenam, saya tidak merasa terbebani jika lokasi tempat pembuangan sampah terlalu jauh. Selanjutnya ini ada hasil analisis deskriptifnya. Berdasarkan hasil deskriptif statistik di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, responden memiliki pengetahuan yang sangat tinggi terkait jenis, pengelolaan, dampak, dan manfaat dari sampah dengan hasil rata-rata sebesar 27,16. Yang kedua, responden memiliki kepercayaan yang sangat tinggi mengenai dampak dan penggunaan yang ditimbulkan oleh sampah dengan hasil rata-rata sebesar 27. Yang ketiga, responden memiliki perilaku yang tinggi dalam pengelolaan yang berhubungan dengan sampah dengan rata-rata 21,96. Yang keempat, responden memiliki kompetisi dalam kontribusi pengelolaan sampah yang sangat tinggi, yaitu sebesar 26,32. Yang kelima, responden tidak memiliki kendala baik dari biaya moneter, waktu, psikis, sarana prasarana, dan juga peraturan yang berlaku dengan rata-rata 25,72. Selanjutnya di sini ada manfaat fungsional dan juga manfaat emosional. Yang pertama, manfaat fungsional itu ada memahami kegunaan dari tempat sampah dan kemudahan membuang sampah di tempat yang seharusnya. Selanjutnya, meningkatkan kebiasaan baik membuang sampah pada tempatnya dan mencegah dampak membuang sampah sembarangan bagi lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya ada manfaat emosionalnya. Yang pertama, keinginan untuk menjadikan lingkungan yang bersih dan nyaman. Yang kedua, mempercayai dampak buruk yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, mempererat hubungan antar warga sekitar dengan menjaga lingkungan. Yang keempat, lebih memikirkan lingkungan untuk jangka waktu yang panjang. Dan yang kelima, mudah terpengaruh oleh orang lain yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada biaya moneter. Biaya moneter dalam produk pemasaran sosial ini adalah biaya untuk pencetakan spanduk dan poster.
Lalu ada biaya waktu, yaitu dengan mengatur jadwal penyuluhan, biaya tenaga, melakukan persiapan untuk acara penyuluhan, dan biaya pikiran, memikirkan solusi untuk mengubah perilaku lama masyarakat agar berhenti membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada solusinya. Yang pertama, memberikan fasilitas tempat sampah di sekitar setiap manah, tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan juga anorganik. Yang kedua, memberikan penyuluhan tentang pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memberikan penyuluhan cara memilah dan mengelola sampah. Yang keempat, membuat kampanye dengan menggunakan spanduk dan poster yang disebar di sekitar lingkungan setiap manah dengan tujuan untuk mengajak masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, membuat peraturan dan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Yang keenam, memberikan peringatan kepada masyarakat yang terlihat membuang sampah sembarangan. Yang ketujuh, membuat program bank sampah agar masyarakat termotivasi untuk memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan, dan memaksimalkan pemanfaatan barang bekas. Selanjutnya ada kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekitar Pasar Antri Cimahi atau lingkungan Setiamana memiliki pengetahuan dan kepercayaan yang baik dalam pengelolaan sampah. Namun, pengetahuan dan kepercayaan tersebut tidak diterapkan pada kehidupan sehari-hari sehingga perilaku masyarakat kerap kali membuang sampah sembarangan. Meskipun demikian, tidak ada kendala yang dialami oleh masyarakat mengenai pembuangan sampah. Oleh karena itu, diperlukan pemasaran sosial berupa kampanye kebersihan lingkungan pada Kecamatan Siamanah agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Di sini ada dokumentasi saat Mawar dan saya mewawancarai Ibu RT setiap di lingkungan Siamanah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.